Para mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia, di segmen ini saya hari ini hadir khusus untuk berbagi lagi tentang 5 judul skripsi jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang lebih dikenal dengan MSDM. Kali ini khusus karena saya akan menyajikan 3 judul kuantitatif dan juga 2 judul kualitatif. Oleh karena itu, simak baik-baik supaya para mahasiswa dan mahasiswi sekalian ada yang tertarik dengan 5 judul ini nanti mudah mengerjakannya. Ini untuk membantu adik-adik sekalian. Perlu adik-adik tahu bahwa judul-judul di channel ini saya buat sendiri, artinya judul-judul ini baru belum pernah diteliti sebelumnya. Baik, supaya tidak berlama-lama, mari kita bahas satu persatu 5 judul skripsi ini. Nanti akan disertai juga dengan rumusan masalahnya agar nanti ini lebih mudah diaplikasikannya di lapangan. Judul yang pertama, ini judul kuantitatif. Pengaruh kondusivitas lingkungan kerja terhadap motivasi berprestasi karyawan, atau garis miring kalau tinggal dipilih. Kalau adik-adik mau di perusahaan swasta tinggal tulis karyawan, atau pegawai kalau misalnya itu di instansi pemerintah, pegawai ASN begitu, silahkan. Dalam meningkatkan karir dan produktivitas kinerja pada perusahaan, sebutkan perusahaannya, perusahaan A atau perusahaan B, atau kalau di instansi pemerintah, kabupaten apa atau dinas apa dan seterusnya, tinggal disebutkan supaya lebih mudah. Ini disesuaikan nanti dengan objek atau lokasi yang adik-adik pengen pilih gitu ya. Di sini ada beberapa variabel. Variabel X-nya itu adalah kondusivitas lingkungan kerja. Ini variabel independennya atau variabel X-nya. Sementara variabel Y-nya adalah motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi dalam hal apa? Dalam hal meningkatkan karir. Jadi kalau orang itu karirnya meningkat, itu kan satu prestasi. Orang itu punya motivasi untuk meningkatkan karir. Itu disebut dengan prestasi itu tadi. Dan produktivitas kinerja. Jadi ini satu rangkaian, jadi 2 variabel ini, yang variabel dependen, variabel terpengaruh gitu ya. Ada 2 di sini yang disebabkan atau yang dipengaruhi oleh kondusivitas lingkungan kerja. Jadi berpengaruh terhadap apa? Di sini terhadap motivasi berprestasi dalam hal meningkatkan karir dan produktivitas kinerja. Indikatornya apa? Indikatornya adalah kalau lingkungan kerja enak, kalau lingkungan kerja itu kondusif, maka orang itu pasti punya spirit, punya motivasi untuk kemudian berkembang. Indikator lain adalah bahwa kalau misalnya lingkungan kerjanya tidak kondusif, maka orang itu jadi malas, apalagi untuk meningkatkan atau punya motivasi untuk berprestasi. Kemudian berikutnya lagi, itu juga pasti akan, kalau lingkungannya kondusif, sekali lagi situasinya enak, aman, hubungan, relasi atau hubungan antara pegawai dengan pegawai yang lainnya enak, kondusif, saling mendukung dan seterusnya, maka produktivitas kita bekerja itu pasti meningkat. Kenapa? Karena kita saling mendukung satu dengan yang lain, bukan bersaing dalam hal saling menjelekkan satu dengan yang lain. Itu pasti akan berpengaruh terhadap produktivitas. Jadi indikator-indikator itu adalah salah satu penguat dari topik ini sebagai judul skripsi gitu ya. Kemudian bagaimana nanti kira-kira hipotesisnya seperti apa? Hipotesisnya ada pengaruh, ya kan? Nanti bisa dituliskan, ada pengaruh kondusivitas lingkungan kerja terhadap motivasi karyawan untuk berprestasi dalam hal meningkatkan karir dan produktivitas kinerja. Oke, dari sini mari kita susun rumusan masalahnya agar nanti berkesesuaian dengan hipotesis yang tadi. Yang pertama,
Bagaimana kondusivitas lingkungan kerja pada perusahaan, sebutkan perusahaannya apa gitu ya, kalau ini objeknya adalah perusahaan swasta gitu, atau pada instansi pemerintah apa, kabupaten apa, atau dinas apa, dan seterusnya. Nah, tujuan pertanyaan yang pertama adalah ingin tahu bagaimana kondusivitasnya, bagus atau tidak, enak apa enggak, bagaimana hubungan antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya, antara pemimpin dengan karyawannya, dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan langsung dengan hipotesis yang tadi. Apakah kondusivitas lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi berprestasi para karyawan, atau kalau ini pegawai ASN di lingkungan pemerintah, tinggal dituliskan, dalam meningkatkan karir dan produktivitas kinerja. Judul yang kedua, ini selang-seling kualitatif. Upaya peningkatan kualitas karyawan atau pegawai, ini sekali lagi disesuaikan aja ya, pada masa normal baru untuk mendorong efektivitas kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga tinggal dituliskan aja perusahaan A gitu misalkan, atau instansi pemerintah di dinas apa, tinggal dituliskan gitu ya. Jadi pada judul ini kalau mau disebutkan ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah peningkatan kualitas karyawan. Kemudian variabel yang kedua adalah mendorong efektivitas kinerja perusahaan. Tetapi di dalam metode penelitian kualitatif itu tidak dalam rangka mencari variabel mana yang paling berpengaruh, tetapi hanya sekedar menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel itu. Jadi apakah upaya peningkatan kualitas karyawan itu juga mendorong terhadap efektivitas kinerja dari perusahaan? Di situ para mahasiswa yang mengambil judul ini hanya sekedar menggambarkan saja tentang variabel-variabel itu. Dalam konteks isu ini tentu ini sangat update karena sekarang itu pada masa normal baru beberapa perusahaan dan juga instansi pemerintah menerapkan bekerja di kantor tetapi tetap dibatasi, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas daripada karyawan itu untuk menghandle berbagai aktivitas pekerjaan-pekerjaan di kantor itu sendiri supaya tetap produktif kan gitu. Apalagi di masa normal baru ini beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan ini, misalnya penggunaan teknologi digital dan seterusnya. Tentu saja karyawan yang tidak bisa beradaptasi atau minim pengetahuan tentang ini, dia pasti akan kesulitan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang efektif dan bisa berkontribusi besar terhadap perusahaan gitu ya. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana upaya peningkatan kualitas karyawan atau pegawai perusahaan apa begitu ya dituliskan, atau instansi pemerintah apa pada masa normal baru. Kemudian yang kedua, apakah upaya peningkatan kualitas karyawan atau pegawai dapat mendorong efektivitas kinerja dari perusahaan atau instansi pemerintah tersebut? Yang ketiga, ini judul kuantitatif. Pengaruh penggunaan aplikasi digital. Sebutkan saja aplikasi digital apa. Misalnya contoh aja ya, misalkan GoFood. Ini kalau di e-commerce ya, tapi ini kan di pemerintah atau di perusahaan. Saya yakin perusahaan dan pemerintah sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi untuk melayani berbagai aktivitas. Kalau di pemerintahan melayani pelayanan publik gitu ya. Kalau misalnya di perusahaan itu terkait dengan produksi perusahaan atau pelayanan yang lain. Misalnya kalau di bank itu pasti kan sudah aplikasi semua sekarang ya. Jadi di sini terserah mau perusahaan atau mau instansi pemerintah. Saya ulangi judulnya, pengaruh penggunaan aplikasi digital
Ini dalam kurung digital apa. Nanti kalau sudah ada aplikasinya namanya apa, tinggal dibuang tanda kurungnya itu ya. Terhadap efektivitas dan budaya kerja dari karyawan itu atau pegawai pada perusahaan, sebutkan perusahaannya, atau pada pemerintah kabupaten apa kalau pemerintah gitu ya. Di judul ini ada 2 variabel. Jadi saya buatkan judul yang mudah-mudah, cukup 2 variabel aja, sehingga adik-adik nanti ketika menjalankannya itu lebih mudah, lebih cepat selesai gitu ya. Yang penting itu temanya baru, topiknya baru, dan itu berdampak terhadap baik secara keilmuan atau secara praktis di lembaga atau pada masyarakat yang diteliti gitu. Oke, di sini 2 variabel. Variabel pertama, penggunaan aplikasi digital, kemudian efektivitas dan budaya kerja. Jadi variabel X-nya adalah penggunaan aplikasi digital, variabel Y-nya adalah efektivitas dan budaya kerja. Jadi ini sangat simpel dan mudah, dan ini bisa dilakukan oleh adik-adik bahkan yang pemula sekalipun. Hipotesisnya dari judul ini kita bisa susun. Ada pengaruh penggunaan aplikasi digital bla 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 ini terhadap efektivitas dan budaya kerja dari karyawan atau pegawai tempat teman-teman melakukan penelitian gitu. Indikatornya apa? Kalau dulu orang mesti datang membuat KTP ke kecamatan atau atau ke kabupaten, maka sekarang nggak perlu lagi. Kalau dulu harus antri, maka sekarang tidak perlu antri lagi. Antrinya cukup di rumah saja. Itu indikator yang sangat jelas bahwa sebelum adanya aplikasi digital, kita itu bisa antri berjam-jam. Jadi kita tidak mengantri. Itu misalnya tidak mengantri secara langsung. Itu salah satunya. Kemudian tentu saja efektif karena kita hanya menuliskan saja apa yang kita butuhkan, memencet gitulah sederhananya. Sehingga ini sangat efektif. Selain pada efektivitas, ada budaya kerja. Budaya kerja yang dulunya mungkin harus ke kantor terus-menerus, maka sekarang selama kita bisa terhubung dengan internet, maka kita pasti bisa melayani masyarakat atau melayani atau bisa bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Makanya kan pemerintah aja juga sudah mulai nanti gitu ya, setelah sebaran internet di Indonesia itu sudah merata, kan sudah mulai menerapkan bekerja itu tidak harus ke kantor, tapi cukup di rumah saja. Nah, inilah salah satu efektivitas, dan juga nanti pada saat diterapkan pasti akan ada budaya kerja yang baru. Itulah maksudnya. Oke, dari sini setelah kita tahu hipotesisnya dan indikatornya, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana penggunaan aplikasi digital, sebutkan ya digital, aplikasi apa begitu, karyawan atau pegawai perusahaan, sebutkan perusahaan apa gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan aplikasi digital, dalam tanda kurung digitalnya disebutkan, berpengaruh terhadap efektivitas dan budaya kerja karyawan atau pegawai. Judul yang keempat, analisis perbandingan kinerja karyawan atau pegawai, sekali lagi disesuaikan gitu ya, berbasis work from home atau WFH dan work from office atau WFO pada perusahaan atau instansi pemerintah mana disebutkan. Ini kita mau membandingkan kinerja karyawan pada saat dia bekerja dari rumah atau work from home dengan bekerja di kantor pada masa normal baru ini, atau kita sebut dengan work from office. Bagaimana perbedaannya di antara kerja dari rumah dan kerja di kantor? Jadi sangat sederhana ini, kita ingin tahu bagaimana perbandingan keduanya. Ini bisa dilakukan di instansi pemerintah atau di perusahaan.
karena saya yakin selama masa pandemi itu work from home, dan setelah ada pelonggaran itu sekarang work from office. Kita bandingkan itu keduanya, apakah misalkan work from home itu ada penurunan kinerja atau justru meningkat, atau justru pada saat work from office ini orang jadi malas bekerja dan seterusnya, atau jadi lebih meningkat dan seterusnya. Itu tinggal nanti yang menentukan di lapangan benar apa enggaknya. Oke. Dari sini mari kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kinerja karyawan atau pegawai berbasis work from home dan work from office pada perusahaan apa gitu, atau instansi pemerintah kabupaten mana. Yang kedua, bagaimana perbandingan kinerja berbasis work from home atau WFH dan work from office pada perusahaan atau instansi pemerintah. Judul yang terakhir, pengaruh kemajuan teknologi berbasis aplikasi digital terhadap perencanaan perusahaan dalam merekrut karyawan baru. Ini dua variabel juga. Variabel X-nya kemajuan teknologi berbasis digital, kemudian variabel Y-nya perencanaan perusahaan dalam merekrut karyawan baru. Fenomenanya seperti apa? Fenomena dari masalah ini bahwa kemajuan teknologi itu sudah banyak faktanya yang itu semakin mempersempit peran karyawan atau peran manusia untuk bekerja. Karena apa? Karena sudah digantikan oleh teknologi. Contoh kasus saja, misalnya kalau teman-teman pergi jauh lewat tol misalnya, dulu tol itu dijaga oleh orang. Sekarang tidak semuanya dijaga karena ada e-tol. Jadi peran manusia yang jaga itu sudah digantikan, ya kan? Berarti kita di tol itu sudah tidak membutuhkan manusia yang lebih banyak sebagai operator. Artinya sudah diganti oleh mesin, ya kan? Jadi buat apa kita menggaji orang, ya kan? Buat apa kita menggaji banyak karyawan sementara kita menggunakan satu aplikasi digital aja sudah bisa melayani, atau perusahaan itu sudah produktif gitu, sudah bisa memproduksi barang, sudah bisa memproduksi macam-macam. Untuk apa banyak orang? Kan rugi bagi perusahaan. Itulah salah satu contoh dari dampak dari kemajuan teknologi berbasis digital itu. Nah, kita ingin tahu tentang bagaimana perencanaan dari perusahaan itu ketika kemajuan teknologi berbasis aplikasi digital dan seterusnya itu sudah ada di perusahaan-perusahaan, sudah banyak lembaga-lembaga swasta dan lembaga-lembaga pemerintah menggunakannya. Apakah itu berpengaruh terhadap perekrutan pegawai baru, kan gitu. Jadi hipotesisnya dari sini adalah ada pengaruh kemajuan teknologi digital terhadap perencanaan perusahaan dalam merekrut karyawan baru. Indikatornya apa? Indikator bahwa itu ada pengaruh adalah kamu bisa baca informasi di Google gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mengurangi karyawannya. Karena apa? Sudah digantikan oleh itu. Misalkan di bank, wajar kalau misalkan bank kayak BNI atau bank-bank yang lain yang kemudian pelan-pelan tanpa gitu memecat karyawannya, tapi pelan-pelan gitu ya, diputus kontraknya dan khususnya. Jadi ini salah satu indikatornya. Oke, dari situ kita bisa susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana penggunaan aplikasi berbasis teknologi digital pada perusahaan apa? Perusahaan A dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apakah ini berkaitan langsung dengan hipotesis yang tadi? Apakah kemajuan teknologi berbasis aplikasi digital pada perusahaan A, ya, tinggal dipilih perusahaannya nanti, berpengaruh terhadap perekrutan karyawan baru? Nah, itulah 5 judul skripsi yang paling mudah, yang baru jurusan MSDM. Jika adik-adik butuh untuk bertanya dan berkonsultasi tentang ini, adik-adik bisa menuliskan di kolom komentar
nanti insya Allah direspon. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat. Salam dari saya.